Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kereta cepat soal bunga. Kemarin sambil nunggu pembeli bubur ayam yang saya jual di Komplek Gria Branwir dan juga donat kentang, itu saya dengar podcastnya Akbar Faisal Uncensored yang mewawancarai Agus Pambagio dan juga Profesor Harun dari luar studio, dan Profesor Harun menyangkal yang mengubah bunga kereta cepat dari Jepang yang 0,1 menjadi 2% setelah diambil oleh Cina. Itu yang merubah proposal itu bukan dia, katanya. Siapalah saya, katanya. Yang merubah ya tentu orang-orang yang punya kekuasaan ya. Sehingga proyek itu jauh lebih mahal. Meskipun awalnya itu Jepang yang sudah melakukan survei katanya kan menawarkan proyek itu pertama tidak layak gitu, dan biayanya 6,5 juta dolar, 6,5 juta miliar apa dolar sih, 6 miliar dolar ya. Tapi kemudian Cina menawarkan proposal yang lebih murah, 5 miliar dolar untuk kereta cepat Jakarta-Bandung dengan bunga 2% ya. Dan kemudian keputusan politik diambil dengan bunga 2%. Aneh itu, sehingga utangnya sekarang kereta cepat itu 116 triliun dan Purbaya Menteri Menkyu itu nggak mau bayar dari APBN, biarin aja yang bayar dari Tentara sebagai holding dari 114 BUMN kan, di holding company itu dan Antara itu kan. Nah, soal bunga ini terus saya pulang dari jualan, bukan ketemu rumah kontrakannya yang jual ini rujak bebek. Ini saya masukin kulkas, baru saya ambil, enak tapi pedes sih. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas dan dingin. Yang mengejutkan, dia cerita dia harus bayar cicilan utang di rentenir itu sebulan 300.000, karena kecil jadi lama sampai 3 tahun. 3 tahun itu sebulannya 300.000, baru nyicil 3 karena baru melakukan pinjaman sama rentenir di kampungnya, di kampung penjual rujak bebek ini. Seorang tua yang sekarang nggak lagi dipikul, dia mohon maaf kakinya pincang, sekarang pakai gerobak sederhana, rujak bebek. Rujak bebek itu isinya apa sih ini? Ada jambu, ada nanas, ada apa lagi itu, terus dibebek pakai cabai di satu lubang kayu gitu. Nah, yang mengejutkan, saya tanya berapa pinjamnya dari rentenir itu, Kang. Bapak-bapak udah berumur ya, mungkin umurnya 50 ke atas ya, mungkin 60. Dia pinjamnya 2 juta rupiah, luar biasa. Rentenir itu ya, 2 juta, bukan 20 juta. 2 juta dibayar 3 tahun. Sebulannya 300.000, coba saya hitung, jadi totalnya berapa? 300.000 itu 3 kali 10 pangkat 4 kan, 300.000 pangkat 5 ya, kali 12, berarti 3 kali 12 itu 36, kali 10 pangkat 5, berarti jadi 3 juta 600 ya. Pinjamnya 2 juta, itu jadi 3 juta 600 ya. 3 kali
36 kali 10 pangkat 5 kan. 36 kali 10 pangkat 5 itu kan nolnya 51 2 3 4 5 3.600.000. Hitungan saya tuh 3.600.000. 3 kali 10 pangkat 36 kali 10 pangkat 5 kan 300.000 itu 3 kali 10 pangkat 5 kali 12 bukan 12 bulan ya, sorry salah hitung. 300.000 itu kan 3 ya, kali 10 pangkat 5 terus itu 300.000 terus 36 bulan 3 tahun itu kan 36 bulan bukan 12 bulan, jadi 3 kali 8 piro sini 36 kali 3 8 1 3 10 108 kali 10 pangkat 5. Tuh, itu Masya Allah 10 juta ya kan 800.000 tuh ya, hitungan saya ya kan 300.000 3 kali 10 pangkat 5 kali 36 bulan 3 tahun si tukang rujak itu, jadi jatuhnya 108 kali 10 pangkat 5. 108 itu berarti pangkat 5 kan 5 nolnya 1 2 3 4 5 108 tambah 05 lah itu kan 10.800.000. 10.800.000 minjemnya 2 juta coba. Itu orang rentenir itu mencekek gitu. Ini untuk mendekatkan pengertian-pengertian bahwa bunga itu berbahaya sekali dalam kehidupan. Makanya riba itu kalau orang yang menggunakan riba itu sebenarnya dia mendeklarasikan perang ya terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi Abu Bakar Ba'asyir itu adalah langkah yang tepat dulu ketika zaman-zaman ramenya itu di zaman Megawati kan dia kemudian di penjara karena melakukan masuk ke setelah hijrah ke Malaysia, perubahan politik terjadi, political change ya kan. Terus Megawati naik, Yusril menjadi menteri hukum dan HAM gitu. Terus akhirnya Abu Bakar Ba'asyir itu dituduh ya oleh pemerintah melakukan dokumen palsu masuk ke Indonesia dan kemudian dipenjara sebelum kasus terorisme ya yang melibatkan Amerika dan Umar Patek dan lain-lain itu. Nah, di Ngeruki itu salah satu wartawan yang saya baca, dia berhasil mengungkap satu informasi kecil bahwa Abu Bakar Ba'asyir itu tidak punya, sepanjang hidupnya tidak punya buku rekening bank. Jadi bersih dari bunga bank sejak muda dan sampai tuanya. Luar biasa. Abu Bakar Ba'asyir yang cita-cita terbesarnya itu adalah Indonesia harus diatur oleh hukum, oleh syariat Islam, hukum Islam, hukum Allah. Dan dia konsisten, tidak pakai hukum, tidak pakai sistem riba yang memang ada meskipun dilindungi ya oleh OJK, itu adalah sistem Yahudi kan, tidak pernah diperkenalkan oleh Islam, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan tidak pernah sistem perbankan yang mengandung riba itu diperkenalkan oleh Al-Quran dan oleh As-Sunnah. Nah, soal kereta api cepat itu sama aja dengan tukang rujak itu tadi. Tukang rujak itu jadi bunganya berapa itu? Kalau pinjam 2 juta menjadi 10 juta, 3 juta ke 10 juta, 2 juta ke 10 juta, itu hampir 5 kali lipat ya. Alangkah jahatnya. Jadi si bapak tua itu sambil dia mendorong gerobak sejauh 5 km dari sini ke Cisayang, katanya kan sekarang sudah nggak bisa naik angkot lagi kecuali ke waktu dia di Pikul, karena setiap pagi sekitar jam 10 jam 11
dia akan melintasi di depan Masjid 6 Syuhada jalan kaki, dan terus nanti terus ketemu jalan desa, terus ke kanan. Mungkin kalau dia terus berarti melewati Al-Ikhlas, ketemu jalan ke kiri ke Ciseeng, ke kanan ke Parung. Jadi dia sekarang mungkin karena fisiknya dia pakai gerobak tidak dipikul, gerobak kecil dari kayu sederhana dan kecil, dan dia dorong sampai ke Waru sana. Berarti itu hampir 4 kilo sebelum perapatan Ciseeng ke arah Serpong. Jadi dia pinjam 3 juta, dikembalikan 10.800.000. Kalau saya punya duit tentu saya akan bayarkan itu. Gitu. Berapa bayar? 2 juta sekaligus kali ya. Atau dia minta 10.800.000 si rentenir itu. Dan rentenir itu beroperasi ya di sini. Ada sejumlah anak-anak gadis pakai jilbab itu, satu rumah ada sekitar 5 atau 6, dan dia sekitar jam 9 keluar pakai motor ke berbagai arah, mungkin arah yang berbeda, meminjamkan uang dengan sistem bunga. Ya semuanya pakai jilbab ya. Bunga, riba itu menghantam Indonesia sejak dari pemerintahan, sejak dari orang nomor 1, dari rejimnya ya, rejim IMF, Bank Dunia dan lain-lain, dan antek-anteknya atau penikmat riba itu pada level pemerintah sampai ke tukang rujak. Bagaimana menurut Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.